Kita sering mendengar berbagai macam penipuan yang terjadi di Indonesia. Bahkan tindakan kriminal seperti penipuan telah menjadi masalah global. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi, semakin beragamnya penipuan. Seperti e-commerce yang menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan penipuan. Karena dengan platform tersebut, banyak transaksi bisnis triliunan dolar. Melalui e-commerce, begitu banyak uang berpindah tangan melalui internet dengan cepat, tanpa harus membawa senjata tajam atau mendatangi objek sasaran. Hampir setiap negara menghadapi masalah penipuan. Berikut terdapat 10 negara teratas di mana resiko scam tertinggi. Kali ini, saya akan membacakan urutan 10. Rumania. Setelah jatuhnya komunisme, Rumania merosot ke kemiskinan dan korupsi. Selama bertahun-tahun, Rumania telah membangun reputasi atas penipuan internet yang telah berhasil. Scammers telah mampu menipu orang yang tidak bersalah melalui kencan online, phishing, dan juga penjualan produk non-eksistensi. 9. Filipina. Selain penipuan asmara umum, Filipina telah mengambil satu langkah lebih tinggi. Salah satu skema yang digunakan disebut wajah akrab, di mana seseorang mendekati Anda dan mengklaim Anda tampak akrab. Dan dalam prosesnya, mereka memutuskan untuk menunjukkan Anda di mana kemudian Anda dirampok. Horse trading adalah cara lain mereka menjebak Anda. Anda menegosiasi harga dengan pengemudi, dan selama perjalanan mereka mengubah shift di mana peserta datang dan mengambil hampir 10 kali lipat dari harga aslinya. 8. Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah yang paling terpengaruh oleh penipuan terkait perbankan. Ini termasuk phishing, mengunjungi situs web perbankan palsu, atau menerima pemberitahuan pesan palsu tentang penarikan atau penyetoran bank, meskipun sebagian besar kasus ini dilaporkan di Provinsi Gauteng. Yang ketujuh, Venezuela. Sejak ekonomi jatuh ke dalam resesi, ada kasus penipuan besar-besaran, mulai dari kencan online hingga obligasi pemerintah palsu. Pada tahun 2016 saja, harga konsumen naik menjadi 800%, dan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 18,6%. Hal ini mengakibatkan pengangguran besar-besaran, dan juga di toko-toko lokal ada rak kosong. Faktor ini ditambah dengan yang lainnya, menyebabkan skema penipuan besar-besaran. Yang keenam, Indonesia. Indonesia menjadi urutan keenam. Penipu Indonesia paham teknologi di mana mereka dapat menipu orang tanpa mengetahuinya. Kasus penipuan meningkat sejak tahun 2000. Nasabah bank telah menjadi korban sindikat dengan menggunakan perangkat penangkap data yang dipasang secara ilegal di mesin bank. Yang kelima, Pakistan. Penipuan militer telah menjadi begitu umum sehingga banyak organisasi yang memerangi kejahatan mengirimkan peringatan. Mereka tidak mudah dideteksi. Scammers menggunakan pejabat tinggi dan menyamar sebagai anggota militer di situs kencan online dan jejaring sosial, dan terlibat dalam hubungan yang tujuannya hanya menggunakan gambar orang yang nantinya akan mereka gunakan untuk menipu orang lain. Saat ini, scammers menyamar sebagai tentara, dikerahkan di Pakistan, dan mereka akan menemukan cara untuk membuat Anda mengirim uang kepada mereka. Penjahat juga memasang virus di komputer Anda, di mana mereka mencuri semua yang ada di komputer Anda, dan dalam proses pemerasan Anda untuk mengirimi mereka uang. Selain itu, Pakistan memiliki polisi paling korup di dunia. Yang keempat, Brazil. Brasil merupakan pusat scammers. Pencopetan yang lebih nyata di Olimpiade 2016. Hal itu memberikan gambaran yang buruk. Ada juga kasus penculikan kilat yang terjadi di sekitar bank devisa. Yang ketiga, Cina. Orang Cina sangat pandai dalam hal ini. Mereka telah memasukkan teknologi untuk menipu massa yang tidak curiga. Salah satunya, penipuan masuk perguruan tinggi. Adalah salah satu metode yang mereka lakukan untuk menipu orang tua, dengan meyakinkan mereka bahwa anak tersebut dapat masuk perguruan tinggi dengan hasil yang buruk. Yang kedua, India. Tidak mungkin mengunjungi India dan gagal menemukan setidaknya satu penipu atau seseorang yang mencoba menipu Anda. Berpura-pura tidak tahu jalan menuju hotel Anda adalah salah satu penipuan yang digunakan sopir taksi untuk menipu Anda. Yang pertama, Nigeria. Nigeria menggunakan satu buku permainan untuk menipu orang yang tidak curiga. Saya percaya semua orang telah melihat ini di suatu tempat, baik di email atau pesan Facebook, di mana mereka mungkin akan menceritakan kisah palsu yang rumit tentang sejumlah besar uang di bank sentral atau sejumlah besar warisan yang sulit diakses karena pembatasan pemerintah mereka atau pajak di negara mereka. Dan dalam prosesnya, mereka meminta rincian bank Anda untuk mentransfer uang kepada Anda, dan dalam prosesnya, mereka akan menggunakan informasi Anda untuk mencuri dana Anda. Itulah berbagai macam modus penipuan yang terjadi di 10 negara dengan resiko penipuan tertinggi. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita harus selalu berhati-hati.